3 dari PPG UT Bogor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today, guys? I'm fine. And you? I'm fine, thank you. How do you feel, everyone? I feel Happy. happy. Sad. Sad. What sad? Karena belum mau cerita. Wow, tadi nih Mas, semoga cepat semangat lagi ya. Ada Debbie dimarahin sama mama. Puas. Kenapa? Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, good job. Tapi sebelum belajar, Ibu mau kursinya dirapikan. Fokus ya, alat tulisnya disiapkan. Oke. Good job. Nah, sekarang coba lihat tangan kanan kirinya. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir! Oke, sebelum kita ke materi inti, Ibu mau teman-teman berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin? Oke, Mbak Cindy boleh pimpin. Berdoa. Selesai. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau tanya anak-anak dan jujur ya. Nah, kalau kita mau belajar arti gambar di peta, nih, kita akan membahas tentang peta ya tadi. Seperti gunung, jalan. Kalian paling suka belajar dengan cara apa? Lihat Video. Oke, terus coba kalian bayangin ya jadi nakoda. Nakoda itu apa? Jadi nakoda. Biar kapalmu gak nyasar, gambar atau petunjuk apa yang harus ada di peta supaya kalian tahu arah utara, arah selatan, kira-kira apa ya? Kompas. Kompas? Arah mata angin. Good job, betul ya, Nafirda. Kalau kita pengen mengetahui petunjuk di peta itu dengan arah mata angin. Nah, yang selanjutnya, kalau kalian dapat peta tapi nggak ada tulisannya, kosong di peta ya, kira-kira kalian bakal sampai ke tujuan nggak? Nggak ada petunjuk apapun ya? Oke. Nah, kita gerak santai dulu. Gerak santai, gerak santai. Nah, terus juga kita tarik nafas, keluarkan dan sambil teriak. Tarik nafas. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, kita harus punya tujuan dong belajar, betul? Nah, tujuannya melalui pemecahan masalah peta buta, nanti akan ada peta buta yang nggak ada apapun ya. Ya, peserta ini mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan unsur-unsur peta dengan tepat. Nah, apa manfaatnya? Siapa yang mau baca? Oke. Nah, setelah didik, mampu menguasai unsur-unsur peta untuk meningkatkan kemampuan investigasi dan analisis spasial dalam kehidupan sehari-hari secara cerdas dan menyenangkan. Iya, kita harus belajar tentang unsur-unsur peta supaya kita tahu ya bagaimana cara membaca peta gitu, kemampuan navigasi itu namanya. Nah, yang selanjutnya. Nah, tapi Ibu mau tanya dulu. Nah, kalau misalkan ada yang nanya ke teman-teman, Nah Cindi, rumahnya Halisa itu di mana? Itu peta bukan? Apa ya? Itu peta bukan? Bukan? Lalu itu apa ya? Petunjuk atau lebih tepatnya denah. Denah artinya mengarahkan ke suatu lokasi. Tapi terus apa dong bedanya denah dan peta gitu? Kan sama kan menunjukkan lokasi. Nah, bedanya kalau peta itu ada unsur-unsurnya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat peta. Ada yang tahu ini peta apa? Papua. Wah, udah tahu nih tanpa ada judul, tanpa apapun udah Alisa udah belajar dulu kan ya? Betul. Oke, mantap. Ya, nah, Ibu mau tanya, apakah kalian bisa membaca peta ini? Terus apa yang seharusnya ada di peta ini? Nama-nama ini hilang ya? Terus apa lagi? Arah mata angin, biar tahu
bayangin ya anak-anak, bayangin kalau kalian jadi nakoda kapal besar nih. Kalian diberi selembar kertas kosong ini sebagai panduan mencari pelabuhan. Bisakah kalian menemukan pelabuhan itu kalau kertasnya kosong? Nah, ini kosong, nggak ada apapun, nggak tahu apapun ya. Jadi iya bakal nyasar, nggak tahu tujuan, nggak tahu arah. Nah, sekarang ibu akan tanya dulu, peta itu apa ya? Coba di layar apa? Dengan skala tertentu dalam bidang datar. Kenapa harus datar? Kenapa nggak bulat aja itu ibu? Kira-kira kenapa ya? Dan mudah dibaca nggak, Bu? Ya betul, biar mudah dibaca dan juga kalau misalkan bulat, gambaran bulat itu disebut peta atau apa? Tiruan bumi yang sebenarnya. Kalau peta itu biasanya lebih kecil dan juga dalam bidang datar dan menggunakan skala. Ada yang tahu skala? Perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak pada Peta. Jadi kalau di petanya 1 cm dan juga berbanding 25 km, nah itu perbandingan dari sebenarnya kayak gitu. Nah kita akan belajar tentang unsur-unsur peta. Nah ya, tunggu dulu. Nah coba, kira-kira peta administrasi provinsi Jawa Barat itu termasuk ke dalam unsur apa? Judul. Judul, betul. Terus ada apa lagi yang bisa nunjukin? Arah mata angin. Garis-garis, arah mata angin. Warnanya Warnanya beda-beda. Keterangan kota. Keterangan kota itu namanya legenda. Nah ini adalah bagian dari unsur-unsur peta. Tadi ada judul peta, ada skala, ya ada simbol. Simbol misalkan gunung disimbolkan kayak gimana? Biasanya. Nah gambar-gambar kecil pada peta. Terus ada juga legenda, kumpulan keterangan dari simbol. Misalnya simbol segitiga, di sampingnya gunung. Nah itu namanya gunung meletus. Legenda. Legend ya biasanya di panggilnya. Terus ada insert, peta kecil. Nah insert tuh nih, teman-teman bisa lihat peta kecil. Itu namanya insert. Fungsinya buat apa sih? Ada yang tahu? Biar tahu itu pulau apa? Biar tahu pulau apa itu, biar supaya pulaunya terlihat lebih luas dari peta yang lebih luas. Makanya ada peta kecil yang lebih luas. Itu namanya apa tadi? Oke, yang selanjutnya warna. Kira-kira kalau warna laut apa? Oh, kalau misalkan dataran rendah, nih kayak gini nih. Ini yang hijau dataran rendah, yang kuning dataran sedang, dan yang hitam ini dataran tinggi. Biasanya dataran tinggi itu apa? Gunung. Terus bukit. Nah kalau misalkan gunung yang aktif itu biasanya warnanya merah. Kalau yang aktif hitam, hijau. Selanjutnya itu ada arah mata angin. Ada apa aja di arah mata angin? Oke, terus ada sumber peta juga ya. Jangan sampai ngasal ambil. Kita harus tetap mencantumkan sumber. Nah itu ada di bawah sumbernya. Selanjutnya ada tahun pembuatan. Biasanya ini ada yang pakai, ada yang enggak juga tahun pembuatan. Nah sekarang apa? Ada yang mau bantu ibu membagikan? Aku. Oke, nanti udah boleh. Membagikan. Ya, sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Pengerjaannya ini ibu. Aku dapat dulu. Oke, ibu kasih waktu ya. Oke, siapa yang mau presentasi ke depan? Mau ibu tunjuk? Mau ibu tunjuk? Aku. Oke, Racindi, yang pertama itu ada apa? Apa yang saja yang harus kita tambahkan? Ya. Itu menambahkan judul. Judulnya mau apa Racindi? Judulnya menuju Pulau Kamero.
Baru tahu? Iya. Oke, apa kira-kira manfaatnya buat kalian nanti? Bisa baca peta. Oke. Nah, sekarang Ibu mau cek feeling nih. Gimana perasaan kalian ketika belajar hari ini? Wow. Terus ada yang mau ini minta maaf ke temennya? Ada yang mau ucapin sesuatu ke temennya? Apa keputusan? Ya, kita harus saling memaafkan dan menghargai ya teman-teman. Iya. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang peta lagi, yaitu tentang membuat peta dengan koordinat. Jadi teman-teman nanti bawa gunting dan juga lemnya, disiapkan untuk minggu besok. Oke, sekian dari Ibu. Sekarang untuk penutup siapa yang mau baca doa? Sini.